Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasul Surya, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sambas, jurusan Manajemen Informatika dari Program Studi Manajemen Informatika, kelas 3C. Di video kali ini, saya akan memberi tips bagaimana sih mengakses sebuah project website yang sudah kita deploy di Ubuntu Server melalui Chrome. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ini dia caranya. Sebelum itu, pastikan Ubuntu servernya sudah aktif ya. Sebelumnya kalau Ubuntu servernya mati, ya kita hidupkan gitu. Nah, pertama kita mulai dengan mengecek bagaimana sih struktur dari project website tersebut dengan cara kita masuk ke directory var www.html. Ini adalah directory yang kita pakai untuk menyimpan project website yang sudah saya buat. Untuk melihat strukturnya, kita ketik ls. Nah, ini dia susunannya. Jadi di sini ada 3 folder dan juga ada beberapa file yang membangun sistem tersebut. Jadi setelah dan dapat dilihat bahwa ini ada strukturnya. Setelah itu kita mulai dengan merestart Apache 2-nya supaya konfigurasi web server ini itu bisa berjalan dengan baik dengan cara systemctl restart Apache 2. Jika sudah, kita langsung masuk ke MySQL terlebih dahulu untuk melihat database apa sih yang kita pakai gitu. Kita MySQL menu root min p. Oke, enter. Setelah itu, untuk melihat database-nya, kita ketik show databases. Show databases. Titik 2. Nah, ini dia. Salah satunya di situ ada parkiran_parkir. Kita gunakan dengan mengetik use parkiran_parkir titik koma. Nah, jika sudah digunakan, kita langsung masuk ke show tables untuk melihat daftar tabelnya dan cara show tables. Jika sudah, ini adalah susunan dari tabelnya. Ada 9 tabel ya di sini. Kita bakal coba akses salah satunya. Yang pertama kita coba select dengan perintah select untuk melihat datanya from users titik koma. Kita cek dan ini adalah data-datanya. Di sini banyak sekali data ya, dari NIM nama, dari prodi apa, passwordnya apa, dan username-nya apa gitu ya. Oke, kita langsung akses melalui Chrome. Di sini kita buat tab baru. Karena di dalam konfigurasi web server ini saya mengkonfigurasikannya menggunakan IP server, tidak menggunakan DNS ya atau domain. Jadi karena di sini saya tidak melakukan konfigurasi terhadap domain name servernya, jadi tidak bisa menggunakan nama yang singkat gitu. Jadi harus menggunakan IP server di sini karena saya melakukan konfigurasi ini tanpa melakukan konfigurasi terlebih dahulu ke DNS-nya gitu. Kita ketik 192 yaitu IP servernya 3.2 dan slash nama file tersebut yang ingin kita akses yaitu login.php. Kita enter. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke sistem parkir dari Politeknik Negeri Sambas, yaitu project website yang sudah kami kerjakan di mata kuliah sebelumnya. Di sini dapat kita lihat bahwa website tersebut sudah bisa diakses, sudah berhasil. Berarti konfigurasinya dari mulai web server, MySQL server, dan PHP itu sudah berhasil dilakukan dan juga sudah bisa berhasil diakses dengan mudah dan lancar ya. Kita di sini untuk login, kita bisa login menjadi 2 user ya yang berbeda, yaitu user biasa dan admin. Dan untuk user biasa itu dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu dapat dilihat di sini daftar akun baru. Nah, di sini ada 3 jenis akun, yaitu sebagai mahasiswa, dosen, ataupun teknik. Kita langsung coba saja membuat daftar sebagai mahasiswa. Kita ketik username-nya Sally. Masukkan 3202
4090. Nama lengkapnya Selianda. Program studi manajemen informatika, jurusan manajemen informatika. Kita ketik Seli 123456. Passwordnya Seli 123456. Daftar sebagai mahasiswa. Nah, di sini akan muncul notifikasi bahwa pendaftaran mahasiswa berhasil dan silahkan login. Kita langsung masuk ke form login tadi. Kita masukkan nama tadi, Seli, dengan password Seli 123456. Kita login. Nah, di sini user biasa sudah masuk ke sistem pakai kampus, yang dimana di dalam card ini informasi pengguna itu ditampilkan nama, NIM, status ya, dan juga limit plat kendaraan. Dan juga di sini ada pakai masuk, kita bisa memilih kendaraannya. Kita bisa menambah plat baru, kita masukkan nomor platnya, jenis kendaraannya, merek kendaraannya, dan lokasi ingin kita parkir ya. Silakan parkir masuk. Nah, di sini akan tampil kendaraan yang sedang parkir, ID parkir, lokasinya, waktu masuknya, statusnya. Dan di bawahnya juga ada riwayat. Kita keluar, lalu kita bakal login sebagai admin. Kita klik admin 123, enter. Maka kita akan masuk ke dashboard admin, yang dimana di sini ada data mahasiswa yang sudah terdaftar di sistem, dosen yang terdaftar, tendik yang terdaftar, dan tamu yang terdaftar. Di sini juga ada orang yang melakukan parkir atau user yang melakukan parkir yang sedang aktif saat ini, dan juga total yang parkir hari ini. Di sini juga ada menunjukkan status lokasi parkir hari ini, statistik sistem, dan juga riwayat parkir terbaru. Dan juga di bagian sidebar juga ada parkir masuk, parkir keluar, data pengguna dan kendaraan, tambah admin, dan ekspor laporan. Dan juga ada keluar ya, tombol logout. Di sini hanya menampilkan data yang sudah terdaftar di sistem. Ini juga dosen, ini juga tendik, dan menampilkan data saja. Dan dapat dilihat bahwa yang sudah kita parkirkan tadi, yang parkir masuk, itu sudah terdaftar di riwayat parkir terbaru. Selianda, tipe mahasiswa, nomor plat ini, lokasinya di A3, waktu masuknya kapan, dan waktu keluarnya belum tahu, karena kita tidak melakukan parkir keluar tadi di bagian user. Dan juga di bagian parkir, dashboard admin juga bisa menambahkan parkir untuk usernya. Misalkan user ini sudah buat akun tapi dia ingin masuk melalui admin, juga bisa gitu. Di sini juga akan menampilkan. Selain parkir masuk, kita juga bisa melakukan parkir keluar. Jadi ketika si user ini lupa atau gimana gitu ya, jadi si admin bisa mencari NIM tersebut dari user tersebut, atau NIP, NID, atau ID tamu, itu untuk bisa proses keluar gitu. Jadi mengeluarkan user dari parkir ketika si user tersebut sudah keluar tapi dia lupa gitu ya. Keluar lagi, dan di sini ada data pengguna yang mendapatkan data pengguna seperti nama lengkap, username, identitas, tipe user, dan password yang sudah dia buat. Jadi ini sangat sensitif ya, jadi tidak boleh sembarangan diubah ataupun dilihat gitu. Dan juga ada data kendaraan dari masing-masing user. Kita keluar lagi ke dashboard. Di sini ada tambah admin, jadi si admin juga bisa menambahkan untuk admin baru, yang dimana ini adminnya itu bisa banyak ya, jadi nggak cuma satu orang admin, jadi ini bisa banyak admin yang itu bisa ditambah. Dan juga ada ekspor laporan. Jadi ekspor laporan ini dia akan menunjukkan time series, jadi rentang waktu data parkir untuk tanggal sekian sampai sekian, maka data-data tersebut akan diekspor dalam bentuk PDF ataupun Excel. Jadi dia bisa melihat rentang waktu kapan sih data parkir parkir pada rentang ini naik atau tidak, besar atau tidak gitu ya. Kita keluar sebagai admin dan kita coba sambung lagi menjadi ke user tadi yang sudah kita buat.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita lakukan pakai keluar. Nah, ketika pakai keluar, di riwayat pakai hari ini juga terdapat statusnya jadi keluar dan waktu keluarnya di jam sekian. Kita coba logout dan masuk lagi sebagai admin. Admin 1, 2, 3. Nah,